Halo, selamat sore teman-teman Bijarian semua. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya bersama Bijar. Nah, teman-teman, jadi bisnis ekspedisi itu merupakan komponen yang penting dalam menunjang perkembangan perekonomian di Indonesia. Apalagi kan sekarang tuh kayak banyak ya platform jual beli online gitu yang mengharuskan pakai ekspedisi gitu ya. Nah, kebutuhan akan pengiriman barang pun menjadi hal utama dalam sistem jual beli, terutama transaksi di era digital. Tren belanja online menjadi penyebab menjamurnya perusahaan ekspedisi nih, teman-teman. Salah satunya yang kita akan bahas hari ini yaitu BAM Kargo ya, teman-teman. Di sini saya sudah bersama Pak Nanang Suryana yang merupakan Direktur Utama di BAM Kargo. Halo, selamat sore Pak Nanang. Nah, mungkin sambil nunggu Pak Nanang join juga nih, kayaknya beliau lagi terputus nih koneksinya. Nah, jadi kalau buat teman-teman Bijaria nih yang belum tahu Bijar itu apa ya, atau mungkin di sini juga baru ya teman-teman, ada beberapa yang baru join juga ya. Jadi Bijar itu merupakan platform, investasi securities crowdfunding. Nah, crowdfunding-nya tuh apa sih? Nah, kalau misalkan tanya crowdfunding-nya, crowdfunding itu urun dana ya, teman-teman. Nah, seperti apa sih urun dananya itu? Nah, kalau misalkan, teman-teman mungkin pengen punya bisnis gitu ya, tapi kan kita tuh kalau punya bisnis tuh harus mengeluarkan uang yang banyak gitu ya, teman-teman, modal yang banyak gitu, bahkan bisa sampai miliaran gitu. Cuman, kalau misalkan, finansial kita belum ada gitu ya, belum ada modal segitu banyaknya untuk buka bisnis, teman-teman bisa berinvestasi melalui, platform Bijer. Nah, salah satunya di, bisnisnya BAM Kargo, yakni, yang sedang buka cabang, di Bandung dan di Semarang ya, teman-teman. Nah, Keren, Mbak. sesuai judul webinar kita hari ini, bisnis ekspedisi di Indonesia apakah akan profit gitu ya. Nah, ini bisnisnya ada BAM Kargo. Oke, tadi mohon maaf. Jadi cabangnya itu yang ada di Serang, Bekasi, dan Bandung ya, teman-teman. Serang, Bekasi, dan Bandung. Jadi ada 3 cabang ya untuk BAM Kargo ini. Halo, selamat sore Pak Nanang. Apa kabar Eh, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, Semangat. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan nih Pak tentang Bijar itu apa ya buat teman-teman Ya, yang baru bergabung atau mungkin juga ada teman-teman yang sering ikut webinar bersama Bijar gitu ya. Mungkin boleh kenalan dulu dong ya dari Pak Nanang, mungkin secara singkat aja Pak, silahkan. baik. Bisa lihat nama saya Nanang Suryana. Saya adalah Direktur Utama dari PT Borneo Arta Mandiri. Ya, Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan BISER ini pendanaan yang keempat ya atau kelima malah gitu, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini bisnis Jabam Kargo ini bukan pertama kali buka di Bijar ya, teman-teman. Bukan pertama kali listing. Tapi ini kita kerjasamanya sudah beberapa kali ya, Pak. Ya. Kesekian kalinya ya. Dan sekarang sedang membuka cabang di Serang, Bekasi, dan Bandung ya, yang sedang Betul. listing di platform Bijar saat ini. Nah, oke, mungkin bagi teman-teman Bijariani sebelum kita mulai boleh diisi dulu ya absensi ya, data absensi yang ada di sebelah kanan saya ini bisa langsung di-scan atau juga di kolom chat nanti akan ada operator kita yang share. Oke, sambil menunggu nih Pak ya, sambil menunggu teman-teman Bijarian isi data absensi, kita mulai aja ya Pak ya. Ya, Nah, siap. mungkin dari Pak Nanang boleh diceritakan ya sejarah awal mendirikan bisnis BAM Kargo ini seperti apa, Pak? Kok bisa kita kepikiran menjalankan bisnis kargo gitu, Pak, ekspedisi gitu ya, Pak? Silahkan. Baik, Mbak. Memang awalnya saya nggak punya background ekspedisi sama sekali ya. Jadi saat itu di tahun 2006 saya ke Banjarmasin, saya menjadi salah satu kepala cabang perusahaan besar farmasi ya di nasional di Banjarmasin. Nah, dengan lingkup kerja dari Banjarmasin itu lingkup kerjanya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Mbak. Kita kirim barang ke rumah sakit, delivery obat-obatan ya, apotek-apotek gitu di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, dalam perjalanannya
saya melihat belum ada saat itu ekspedisi yang memang concern ke farmasi gitu ya. Terbukti dengan kita kerjasama dengan mereka, ada saja kendalanya, ada komplain, ada barang yang janji lead time-nya lepas, sehingga saya dikomplain keras oleh direktur rumah sakit gitu, karena obatnya ditunggu belum datang gitu. Nah, jadi saat itu saya komplain nih ke salah satu vendor ekspedisi saya, malah dia ngebalikin ke saya, Pak, bikin ekspedisi sendiri aja, Pak, gitu kan. Nah, dari situlah saya kepikiran tuh, terganggu terus tuh ya. Jadi alhamdulillah saya mulai tuh di di tahun 2014 saya mulai. Memang sebelumnya saya memulainya bukan dengan BAM Kargo ya. Ada brand saya joinan dengan teman, tapi tahun 2014 saya berdiri sendiri ya dengan brand BAM Kargo. Nah, wilayahnya kita pertama ke Palangkaraya dulu, Mbak, cari yang deket-deket gitu ya, terus lanjut ke Sampit, ke Pangkalan Bun, wilayah Kalimantan Tengah. Kenapa Kalimantan Tengah pilihan pertama? Karena di situ barang yang paling banyak deh. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ke wilayah Kalimantan Selatannya. Akhirnya eh, kami berdiri itu di 2014 awal, dan sekarang sudah berkembang ya. Kami punya cabang di Jakarta. Awalnya sih Jakarta kita cabang yang pertama gitu ya. Selanjutnya kita ke Palangkaraya, Balikpapan, di 5 provinsi di Kalimantan kita sudah ada semua cabang gitu. Itu Mbak awalnya. Jadi memang atas waktu bekerja mengalami kesulitan, akhirnya menjadi peluang gitu untuk usaha ekspedisi. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Nanang, yang menarik banget ya Pak. Awalnya tuh dari bekerja terus kayak komplain malah dibalikin ya Pak. Terus akhirnya buka sendiri aja deh gitu ya Pak, biar nggak komplain-komplain lagi. Iya. Oke, jadi di awalnya tuh di Kalimantan ya Pak ya. Sekarang bahkan mau buka di Serang, Bekasi, dan Bandung ya Pak Nanang. Iya, betul Mbak. Nah, buat teman-teman Bijarian nih yang penasaran juga sama bisnis ekspedisi itu seperti apa sih, bisnis kargo gitu seperti apa sih? Nah, bisa di-scan juga di barcode sebelah kanan saya, ini akan mengarah ke link bisnisnya. Jadi nanti kalau teman-teman scan langsung, nanti akan mengarah ke bisnis BAM Kargo yang sedang listing di platform Bijar. Di situ kita detail ya, jadi bisa download juga prospektus bisnisnya. Mungkin kalau bisa juga dilihat di website ya teman-teman, terkait prospektus bisnis BAM Kargo ini, atau yang belum punya aplikasinya bisa download di App Store atau Google Play Store. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Nanang. Boleh. Bisa dijelaskan layanan jenis barangnya tuh apa aja sih Pak yang bisa dikirim melalui BAM Kargo ini? Apakah ada jenis-jenis yang ditentukan gitu, ada yang nggak boleh gitu Pak? Silakan Pak. Baik, untuk concern bisnisnya BAM Kargo, produk yang kita layani yang pertama itu adalah produk farmasi, terus alat kesehatan, kosmetik gitu ya. Dan sebetulnya kita general kargo gitu ya. Artinya barang apapun kita bisa kirim ya, seperti motor, mobil, pindah kantor, pindah rumah gitu kan, alat berat. Itu kita bisa kirim ya. Dari layanan kita yang minimum 10 kilo sampai yang bertonton kita bisa angkut, Mbak. Gitu. Sepanjang masih bisa diangkut sama alat angkut, kita angkut gitu. Nah, jadi di situ jenis barang. Nah, kalau untuk segmennya ya memang yang dominan saat ini kami memang farmasi dan alat kesehatan, Mbak. Gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya umum ya Pak, barang apapun bisa gitu. Cuman yang sekarang sering dikirim oleh BAM Kargo itu alat farmasi gitu ya Pak ya? Iya, farmasi dan alat kesehatan. Ya. Itu minimum pengirimannya berapa kilo ya Pak ya? Baik, kita punya beberapa layanan ya. Kita punya Kargo Express ya, namanya Kargo Laut Express. Kenapa kita namanya Kargo Laut Express? Kalau masyarakat taunya kalau kargo itu murah harganya tapi lama waktu kirimnya gitu. Betul. Ya. Kalau Express itu harganya mahal tapi kirimnya cepat gitu. Nah, ini kita kombinasikan dengan harga kargo tapi kirimannya ekspres gitu ya. Contoh misalkan dari Jakarta ke Banjarmasin, itu kita dari terima barang 4 hari kita sudah sampai di Banjarmasin, Mbak, dengan harganya dengan minimum 10 kilo, harganya itu hanya 50% daripada harga ekspres udara. Sedangkan lead time-nya terselisih hanya 1-2 hari. Ini kan hemat banget ya buat masyarakat, sangat solusi gitu ya. Ini yang pertama kargo yang unggulan kita. Yang kedua kita ada LCL, kontainer gitu ya. Jadi less container load itu orang ngirim cuman 50 kilo atau 100 kilo kita terima. Kita pakai moda transportasinya kontainer. Jadi kontainer ini juga konsepnya kita tetap ekspres. Biasanya orang kalau pakai LCL itu bisa lama gitu ya, bisa 2 kali
jadwal kapal, tapi kita memang karena konsepnya ekspres, jadi setiap jadwal kapal yang kita share, sepanjang bukan pelayarannya yang geser jadwal ya, itu pasti kita berangkatkan. Karena konsep kita adalah ekspres. Seperti itu. Kita mainnya kargo laut, tapi kita konsepnya yang ada di kita adalah ekspres, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi ini salah satu yang membedakan BAM Kargo ya dengan ekspedisi lain ya Pak. Jadi meskipun harganya harga kargo gitu, tapi kecepatannya ekspres gitu ya Pak ya? Betul, betul sekali Mbak. Oke, nggak hanya jalur darat, tapi jalur laut pun sama ya Pak, tetap ekspres gitu ya? Tetap ekspres konsepnya. Oke, tetap ekspres dengan harga yang terjangkau gitu ya Pak ya? Sangat murah sekali, karena dengan dibandingkan harga udara kita itu, 50% sendirilah, bahkan lebih gitu. Iya betul-betul hampir 50% ya Pak perbedaannya gitu ya. Nah Betul. boleh nih saya kalau kirim barang keluar kota pakai BAM Kargo ya Pak ya? Oh boleh biar sekali, lebih murah harus. Dan ekspres gitu ya Pak? Wajib Mbak. Oke nih buat teman-teman Bijarian juga nih kalau mau kirim-kirim barang di atas 10 kilo juga bisa pakai BAM Kargo ya Pak ya? Iya, silahkan. Dengan senang hati kami melayani. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Apa strategi BAM Kargo untuk mengembangkan bisnis kargo dan meningkatkan basis pelangganan ya Pak? Karena kan seperti yang kita tahu tuh sekarang ekspedisi juga banyak gitu ya Pak. Nah, Ya. Gimana sih Pak strateginya BAM Kargo itu untuk mengembangkan bisnisnya ini Pak? Silahkan Pak. Jadi memang sekarang bermunculan banyak kargo ya. Jadi tapi tetap masih seksi lah bisnis kargo itu ya, karena memang pasarnya sangat besar. Nah, strategi kami untuk bisa tetap eksis dan mengembangkan bisnis ini adalah kita membangun jejaring ya, artinya kita membangun ekosistem BAM Kargo di mana kita dengan membuka cabang-cabang ya. Artinya jangan sampai begini, BAM Kargo memang murah sih, cuman BAM Kargo kantornya jauh gitu. Saya masa iya nanti ngojeknya juga berapa gitu kan nganternya. Betul. Jadi dengan kita menambah cabang itu tujuannya adalah supaya kami BAM Kargo itu servisnya semakin dekat ke masyarakat. Jadi tidak merepotkan lagi gitu. Karena salah satu misi BAM Kargo itu adalah menyederhanakan kehidupan masyarakat. Jadi kita nggak boleh bikin repot dengan servis kita yang door to door, kita pick up. Ketika di cabang daerah itu kita belum ada cabang, itu kami pick up barangnya Mbak. Jadi servis kita door to door. Seperti itu. Jadi cukup WhatsApp aja, order lewat WhatsApp atau telepon gitu. Itu kita sudah bisa langsung kita layani ya. Jadi kita jejaring itu dan strateginya juga kita selalu melakukan promosi ya. Kita kembangkan digital marketing dan juga kita aktif di media sosial. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Ya. Jadi strateginya yaitu memperbanyak cabang ya Pak, biar orang-orang yang pengen murah gitu dan cepat pengirimannya tuh gampang gitu nyari BAM Kargo tuh ya Pak ya, biar nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan BAM Kargonya sedikit, nanti lebih mahal ongkos nyamperin BAM Kargonya ya Pak daripada kirim barangnya. Betul, itu yang terjadi karena kita dikomplain BAM Kargo murah sih, cuman di Jakarta kenapa cuma di Cipayung, di Jakarta Barat belum ada gitu ya. Nah, dengan seperti itu kita kompensasi dengan kami jemput barangnya ke alamat gitu. Oh, dengan harga itu. tetap sama. Harganya tetap sama, Oh, tapi harganya kita ada tetap layan sama ya Pak ya? Iya. Walaupun door to door gitu ya? Betul, gitu Mbak. Oke, ini menarik banget sih Pak. Jadi saya pengen nyoba deh kirim barang pakai BAM Kargo ya Pak ya. Siap, Lebih murah ya. dan lebih ekspres ya Pak. Siap Mbak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Nah Pak, seperti yang Pak Nanang mention sebelumnya ya, gimana sih Pak caranya agar BAM Kargo itu memastikan bahwa bisnis kargonya tuh beroperasi secara efisien dan hemat. Nah, kan kalau kita ngomong-ngomongin tuh kayaknya jarang ya Pak bisnis kargo tuh yang nyampainya cepet tapi harganya murah. Nah, gimana dari BAM Kargo itu beroperasi secara efisien untuk menghemat biaya? Jadi gimana sih Pak memastikannya itu? Silahkan Pak Nanang. Yang pertama kita menggunakan armada yang lebih besar ya, sehingga banyak barang sekali angkut yang misalkan kita memberangkatkan biayanya, memberangkatkan barang 100 kilo dengan 10 ton kan tentunya berbeda ya, cost per unitnya gitu ya. Jadi itu kita pertimbangkan itu untuk yang LCL, makanya kita buka LCL. Kenapa saya nggak FCL yang full kontainer juga kita ngelayanin, cuman marginnya tipis banget gitu. Jadi kalau kita konsul, itu insya Allah margin kita bisa jadi lebih besar itu dengan LCL. Nah, yang kargo laut ekspres gimana? Kan minimum 10 kilo lah. Kalau cuma 10 kilo doang ke Surabaya gimana gitu kan?
Nah, kita Iya. bersinergi, Mbak. Kita kan ada asosiasi ya, Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara, dan ada juga Asperindo. Jadi BAM Kargo itu bergabung menjadi membernya dua organisasi ekspedisi ini. Nah, dengan seperti itu kita punya bersinergi, Mbak. Jadi misalnya gini, saya cuma punya barang 100 kilo, tujuannya Surabaya. Saya tinggal bekerja sama dengan vendor anggota yang sudah kita kenal gitu. Jadi dengan tetap efisien, dengan 10 kilo tetap berangkat barangnya gitu. Jadi itu kecepatan yang kita atur dengan kami memang tetap manajemen vendornya gitu. Jadi kita pilih rekanan-rekanan yang memang visinya sama dengan kita tuh, ya. Visi misinya sama, mengutamakan layanan, komunikasinya bagus sehingga layanan kita akan tercapai sesuai dengan apa yang kami janjikan lead time-nya ke customer gitu, Mbak. Itu untuk menjaga efisiensinya gitu dan kecepatan. Insya Allah menjawab deh. Oke, jadi strategi beroperasi secara efisien dan menghemat biayanya itu salah satunya kerjasama dengan vendor ya Pak ya? Betul, dengan Oke sesama oke Pak ekspedisi. Nanang. Jadi ini barangnya meskipun murah juga akan tetap sampai ya Pak seperti yang dijanjikan gitu ya? Betul, betul. Oke oke, ini menarik banget sih Pak Nanang. Nah buat teman-teman jangan lupa nih berinvestasi di BAM Kargo. Jadi BAM Kargo ini total saham yang dibagikannya 70%, kemudian periode dividennya 3 bulan, rata-rata yield per tahunnya 18 sampai 30%, kemudian waktu balik modalnya 40 sampai 60 bulan. Nah, untuk rata-rata yield per tahun dan waktu balik modal yang saya sebutkan sebelumnya, itu semuanya berdasarkan data historis ya, teman-teman Bijarian. Jadi untuk detailnya teman-teman Bijarian bisa cek prospektus bisnisnya di www.bijar.id dan yang belum punya aplikasinya bisa download juga di App Store atau Google Play Store. Oke, kita balik lagi nih Pak Nanang ke pertanyaannya. Hingga kini BAM Kargo telah melayani pengiriman ke daerah mana saja, Pak? Kemudian apakah lingkup nasional atau hingga internasional juga ada, Pak? Silahkan, Pak. Baik, untuk wilayah kerja BAM Kargo itu adalah kita bisa kirim dari Jakarta atau dari masing-masing cabang BAM Kargo ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Bahkan internasional kita bisa. Jadi beberapa customer kami yang minta terakhir adalah pengiriman ke India. Itu kita bisa. Ya, jadi dengan adanya kami membentuk ekosistem dan kita juga punya manajemen vendor yang bagus, akhirnya kita punya ketemu tuh pemain internasional yang baik, yang terpercaya sehingga barang kita bisa diteruskan oleh mereka sampai ke India. Tapi memang ini belum menjadi fokus kami, Mbak, untuk internasional. Nah, yang jelas adalah lingkup domestik ya, nasional kita. Nah, tapi walaupun kita bisa mengirim ke seluruh Indonesia, tapi kami spesialis Kalimantan, Mbak. Gitu. Kenapa spesialis Kalimantan? Kami lahirnya BAM Kargo itu di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Dan cabang yang sudah penuh memang ada di Kalimantan. Seluruh provinsi di Kalimantan itu kami BAM Kargo sudah hadir. Gitu. Nah, sekarang kemarin pembiayaan yang selanjutnya adalah di Surabaya dan Semarang. Ya Mbak, nah yang grand opening bulan Juni kemarin, nah itu adalah pintu masuk ke Kalimantan. Ya kan, Jakarta sih sudah ada duluan. Nah sekarang kita melengkapi nih Bandung, Bekasi, Serang gitu. Harapannya load kiriman kita semakin banyak, jadi kami semakin efisien bekerjanya gitu Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Jadi sekarang memang bisa kirim ke internasional gitu ya Pak, tapi masih Bisa. fokusnya di domestik dulu. Jadi diperbanyak dulu ya Pak di Indonesia. Iya. Nanti kalau kemudian udah penuh nih cabangnya teman-teman Bijarian, baru Pak Nanang bisa kirim juga nih ke luar negeri gitu ya Pak ya. Oke oke Pak Nanang, terima kasih penjelasannya. Nah Pak Nanang, apa sih yang membedakan bisnis BAM Kargo dengan bisnis ekspedisi lainnya? Tadi kan salah satunya tuh meskipun harganya harga kargo, tapi ekspres gitu ya pengirimannya. Kemudian juga bisa domestik dan internasional juga gitu, meskipun sekarang fokusnya masih di domestik gitu. Silahkan Pak. Ya Mbak, jadi samping yang sudah Mbak sebutkan, keunggulan kami adalah memang kita bisa menjalankan multimoda ya, artinya kita dengan tadi dengan kontainer ya LCL gitu. Nah terus kita juga dengan kapal roro gitu ya, kita kerjasama dan terus jalur daratnya juga kita kerjasama. Memang keunggulan masing-masing ekspedisi kalau dari sisi servis mungkin rata-rata ya bisa kita bilang, nggak ada yang mendeklar bahwa saya yang paling tercepat, saya paling ini, tidak. Yang jelas adalah kita membedakan, kita juga komunikasi kita yang bagus.
Jadi ketika ada kendala itu harus dikomunikasikan kepada customer sehingga customer merasa nyaman bahwa barangnya itu aman. Memang terjadi keterlambatan, bisa jadi kan jadwal kapal bisa meleset ya Mbak, bisa mundur. Nah ini harus selalu kita sampaikan. Nah di samping itu ya tadi yang paling utama sebetulnya orang mencari apa sih? Ya harga gitu. Ya udah umum banget lah Betul, yang betul. dicari masyarakat pasti harganya maunya murah, maunya cepat gitu. Makanya solusi kita Betul. adalah ada kargo cepat gitu, kargo ekspres. Gitu sih Mbak. Oke, betul-betul Pak, betul banget nih. Saya juga kalau misalkan belanja online pasti pilih yang ongkirnya tuh 0, terus pengirimannya kargo gitu Pak, karena kan paling murah gitu ya, tapi nyampenya lama banget gitu Pak. Makanya kami juga nanti kami juga bekerja sama dengan beberapa, kita ditunjuk sebagai vendor juga gitu. Kita dalam beberapa titik ya untuk istilahnya kita line haul ya, untuk hub to hub kita juga pakai vendor gitu kan. Nah, tapi kita juga di daerah ditunjuk sebagai vendor juga oleh sesama ekspedisi gitu. Oke, jadi bekerja sama. sinerginya kuat ya Pak, kolaborasinya ya. Jadi nggak Betul. cuma BAM Kargo yang bekerja sama sendiri gitu ya, nggak menjalankan sendiri, tapi juga ditunjuk sebagai vendor dan bekerja sama dengan vendor gitu ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Oke, buat teman-teman Bijariani yang masih penasaran atau pengen tahu detail lebih lanjut tentang bisnisnya BAM Kargo, bisa download prospektus bisnisnya di www.bijar.id atau download aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Nah, ini ada dari teman Bijarian ya Pak, ada pertanyaan nih Pak. Iya. Apakah ada radius jarak untuk penjemputan paket, posisinya jemput bola nih Pak untuk wilayah Jakarta, karena kan tadi karena cabangnya belum banyak nih Pak di Jakarta, jadi masih door to door ya Pak ya. Nah Ya. itu ada radiusnya nggak sih Pak kalau mau ngambil barangnya tuh dari BAM Kargo? Silahkan Ya. Pak. Jadi untuk cabang Jakarta saat ini melayani Jabodetabek, melayani Jabodetabek. Jadi sepanjang lingkup radius Jabodetabek itu kami pick up Mbak. Gitu, kami pick up. Nah, mungkin nanti dengan penjadwalan ya saat ini, misalkan karena juga kita unitnya pasti terbatas ya, gitu. Jadi misalkan ke Bekasi gitu. Nah kita H-1 biasanya customer sudah minta pick up request ke kami Mbak, gitu. Jadi Jabodetabek kami masih bisa cover untuk pick up. Oke, baik. Jadi untuk penjemputan barang door to door itu tidak ada radius jarak berapa meter gitu ya Pak, namun untuk waktunya ya Pak ya. Iya, Jadi selagi masih dijadwalkan. di Jabodetabek itu teman-teman Bijarian kalau mau pesan BAM Kargo tuh masih bisa diambil gitu sama BAM Kargonya ya. Hanya Iya. jamnya saja nanti yang ditentukan gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada lagi Pak. Prospek pasar di Bekasi, Serang, dan Bandung itu bagaimana Pak? Apakah sudah memiliki pelanggan utama? Baik, pelanggan utama kami ada ya, Alkes di Tangerang, di daerah Serang, terus di Bekasi juga gitu ya, terus di Bandung ya. Jadi kalau Bandung itu memang pusatnya garment ya, fashion gitu. Nah mereka kiriman ke Kalimantan cukup banyak gitu ya. Tapi apa namanya, yang kami bidik memang masih alat kesehatan B2B-nya gitu, alat kesehatan. Tapi untuk fashion karena kita belum ada cabang di sana, jadi ketika ada request kami ambil gitu. Tapi ketika nggak ada request, kita belum ada market di sana gitu. Makanya kita perlu ada cabang di Bandung. Di Bekasi jelas industrinya cukup bagus ya. Di Serang juga sama. Jadi selama ini kenapa kita buka? Karena ada customer-customer kita di sana. Kasihan juga teman kita yang di Jakarta pick-up-nya terlalu kejauhan gitu ya, Jabodetabek. Nah nanti ketika cabang Bekasi sudah ada, cabang Serang sudah ada, wilayah-wilayah itu kita bagi Mbak, gitu. Jadi servis kita harapannya jauh lebih cepat gitu, lebih bagus. Yang tadinya terjadwal, nah karena kantornya sudah makin dekat kan pick up-nya semakin cepat gitu. Betul. Nah. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Mungkin saya bantu menjawab juga nih Pak. Jadi nih teman-teman Bijarian, jadi kalau di Bandung itu di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan ya Pak, di Serang, Bekasi, dan Bandung itu khususnya kalau alat farmasi itu udah ada pelanggan utamanya. Namun kalau untuk fashion dan lain-lainnya itu masih by request gitu ya Pak ya? Iya, betul Mbak. Oke Pak Nanang. Nih ada lagi Pak. Ya, boleh. Ini rame juga ya Pak pertanyaannya nih, Alhamdulillah. banyak yang tertarik nih, alhamdulillah ya Mudah-mudahan Pak. bisa langsung order. Betul. Mudah-mudahan ya Pak nih biar Pak Nanang bisa buka banyak cabang nih. Jadi saya mau ngirim-ngirim ke tempat lain juga udah ada cabangnya gitu ya Pak ya. Betul, iya Mbak. Jika dana investor tidak terpenuhi 100%, apakah akan lanjut dengan membuka 1 atau 2 cabang saja?
Mana yang prioritas yang akan dibuka Pak kira-kira? Silahkan Pak Nanang. Betul Mbak. Jadi kita tentu ada plan A, plan B ya. Ketika tidak Betul. full funded bagaimana gitu. Sesuai seperti yang sebelumnya juga kita tidak full funded, kita tetap buka ya minimal 2 gitu ya. Kita lihat dananya cukupnya berapa. Kalau cukup 2 ya kita buka 2. Nanti prioritasnya mana? Otomatis Bandung dan Serang gitu. Karena apa? Kalau Bekasi masih bisa di-cover oleh Jakarta gitu kan. Jadi seperti itu ketika tidak full funded atau minimum pendanaannya tercapai, nah itu kita buka 2 maksimal gitu. Dan prioritas kita nanti Bandung dan Serang. Oke, jadi kayak gitu ya teman Bijarian. Jadi misalkan nih, kalau semisalnya tidak full funded, jadi cabangnya tetap dibuka namun di Bandung dan Serang ya yang lebih utama karena yang di Bekasi itu masih bisa diambil oleh cabang Jakarta ya teman-teman karena kan masih masih terjangkau gitu ya Pak ya sama Ya. cabang Jakarta. Nah ini ada lagi nih Pak, apakah ada minimum besar atau kecilnya paket untuk penjemputan paket wilayah Jakarta atau Jabodetabek? Silakan Pak. Jadi minimum kita itu sebetulnya kalau yang kargo ekspres itu kan minimum 10 kilo ya. 10 kilo juga kita samperin. Cuman memang kita akan menyesuaikan dengan jalur gitu. Karena kan kita mengoptimalkan unit untuk efisiensi itu dia berangkat sekali delivery nanti sambil pick up-an gitu Mbak. Yang kami jalankan selama ini gitu. Jadi makanya door to door itu sebetulnya biaya pick up-nya sudah tercover dengan biaya delivery. Jadi kami sambil mau unitnya, sambil delivery, nanti dia pulangnya pick up-an. Nah, makanya kita atur jadwalnya. Misalkan ke wilayah Jakarta Barat, oh itu besok, ya udah nanti customer-customer yang sudah request di Jakarta Barat itu kami sekalian besok mobil yang sama yang pick up dia delivery dulu, habis itu pulangnya sambil pulang pick up-an. Seperti itu, Mbak. Oh, oke oke Pak. Jadi sesuai jalurnya juga ya Pak ya. Kalau Ya. misalkan mau Pak kirim paket dari Jakarta Barat, semuanya dulu diambil gitu ya Pak. Baru nanti dikirimnya bareng-bareng gitu ya Pak. Ya, jadi kita kan mobil kita ada delivery juga ke Jakarta Barat. Nah, dia delivery dulu pagi, nanti siangnya pick up-an gitu, Mbak. Jadi Oh, mobil oke itu bukan oke. khusus pick up ke sana gitu. Jadi tetap tercover gitu. Tapi kalau Oke, pas jadi sekalian ngirim gitu ya Pak ya. iya sambil ngirim, pulangnya ngambil penjemput pick up Betul kiriman betul gitu, Mbak. Pak. Jadi waktunya lebih efisien juga ya Pak ya. Jadi kita nggak keluar dari perjanjian pertama nih, tetap ekspres gitu ya Pak ya. Iya, betul, betul sekali. Oke, ini menarik banget sih Pak ya. Untuk bisnis kargo kan kargo terkenal lama gitu ya Pak ya pengirimannya. Tapi ini cepat gitu, ekspres ya Pak ya. Betul, betul, Mbak. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini selain di Kalimantan dan lain-lain mungkin boleh disebutkan ya Pak, ada berapa jumlah agen BAM Kargo Pak? Silahkan. Baik, untuk cabang BAM Kargo yang levelnya provinsi ya, itu kita di 5 provinsi di Kalimantan, di Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda dan Tarakan ya. Di kabupaten kotanya juga ada agen-agennya. Nah, terus kita ada di Surabaya, terus di Jakarta dan Semarang. Jadi sudah ada 8 cabang level provinsi. Nah, untuk level kemitraan yang di kabupaten kota, kita itu ada 10. Jadi sekarang ada 18 totalnya, Mbak. Gitu. Makanya nanti kalau kita bertambah 3, jadi 21. Seperti itu. Oke, udah lumayan banyak ya Pak ya. Banyak, Tapi Mbak. memang harus memperbanyak lagi Pak ke daerah-daerah lainnya ya Pak ya, biar orang-orang lebih ini gitu, lebih gampang gitu menjangkaunya ya Pak ya, nggak Betul, betul. jauh-jauh gitu Pak. Betul, Mbak. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Eh, nah kan Pak sekarang tuh kargo-kargo kemudian juga ekspedisi-ekspedisi itu kan kerjasama ya Pak biasanya Iya. dengan e-commerce. Nah dari BAM Kargo sendiri tuh ada nggak sih Pak kerjasama dengan e-commerce gitu untuk pengadaan jasa ekspedisinya Pak? Jadi kalau untuk e-commerce yang marketplace, kita belum. Ya, kita belum. Karena memang syarat dari marketplace kan juga cukup ketat ya. Salah satunya adalah kita aplikasi online. Nah, kalau aplikasi kita sudah pakai ERP, kita sudah support dari sisi aplikasi. Tapi dari sisi jangkauan kita masih belum support. Nah, itu kan salah satu syarat daripada marketplace.
Dan rata-rata juga marketplace itu sekarang punya ekspedisi sendiri, Mbak. Jadi mereka bikin sendiri. Nah, untuk e-commerce yang non marketplace, ya bisnis tepatnya mungkin online shop ya, online shop yang non marketplace itu kita kerjasama, Mbak. Itu yang banyak kita ambil, kita cari gitu ya. Mereka kan kadang memasarkan lewat WA, lewat Facebook gitu ya. Nah itu Betul. banyak kerjasama dengan kami, Mbak. Nah terus juga kita ada juga dengan yang dengan belibeli.com. Nah, dengan Belibeli kami untuk project, Mbak. Jadi khusus projectnya. Tapi kalau untuk yang marketplace-nya kami belum. Gitu, baru sebatas yang project. Alhamdulillah tahun ini lumayan projectnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Nanang. Jadi sekarang kalau untuk dengan Blibli itu per proyek saja gitu ya, Pak ya? Ya, jadi masih kan mereka Belibeli punya divisi project ya, Mbak, untuk mereka Iya. supplier ke contoh yang kita berjalan ke Adaro ya. Terus kiriman mereka yang ke Adaro, di Tuhuk, Kalimantan Tengah, terus ada yang di Berau, Kalimantan Timur. Nah, itu sudah berjalan, Mbak, sudah berjalan 2 tahun. Gitu, Oke, sampai udah dengan lumayan sekarang. lama juga ya, Pak, berjalannya. Iya, Mbak. Iya. Oke, terima kasih, Pak Nanang. Nah, kemudian, Pak, eh, siapa saja yang menjadi target pengguna layanan BAM Kargo dan yang menjadi spesialisasi penanganan bisnis BAM Kargo? Oke, mungkin dari saya bisa bantu jawab nih, Pak. Tadi kan udah dijelaskan juga ya. Iya. Yang menjadi target penggunanya itu umum ya, teman-teman, general gitu ya, bisa siapa saja. Nah, apa yang menjadi spesialisasinya itu farmasi apa dan alat kesehatan ya, Pak? Iya, betul. Nah, jadi itu ya teman-teman, target penggunanya itu general, teman-teman bisa kok mau dari mana aja nih dan mau kirim apa aja tuh sebenarnya bisa ya. Cuman untuk spesialisasi penanganan bisnisnya BAM Kargonya itu seringnya dapat farmasi dan alat kesehatan untuk yang barang yang dikirimnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau kirim barang apapun juga bisa gitu. Dari Pak Nanang mungkin ada yang mau ditambahin, Pak? Iya, itu sudah cukup ya, Mbak. Jadi memang itu kita tambahkan yang retail, yang online shop ya. Jadi kita memang industri juga kita main kan yang B2B-nya gitu ya. Terus yang B2C-nya ini yang lagi kembangkan ya. Makanya kita punya layanan Cargo Express tadi karena B2C ya, langsung ke customer gitu. Itu sih Mbak yang sudah ini menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang tambahannya. Kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak ngomong-ngomong tentang B2B, B2B, dan B2C tadi ya Pak Nanang, bagaimana Nah, potensi bisnis BAM Kargo secara B2B-nya nih Pak? secara B2B kita cukup bagus ya karena penambahan distributor alat kesehatan yang kirim ke kita cukup banyak, sudah bertambah terus gitu ya. Dalam 2 bulan terakhir ada 5 entitas baru distributor alat kesehatan yang kirim ke BAM Kargo ya. Masih ada yang baru trial, ada yang memang sudah rutin kirim gitu ya. Jadi alat kesehatan ini memang sangat menjanjikan di kita dan farmasi gitu ya. Kalau farmasi sih memang kalau yang dari Jakarta kita baru ada 2 gitu ya, tapi alat kesehatannya sudah cukup banyak. Karena itu yang menjadi sektor B2B dan kita industri juga sudah mulai ya, industri yang lain selain farmasi dan alat kesehatan ya. Nah, juga B2B yang sesama ekspedisi ya, sesama ekspedisi. Jadi sesama ekspedisi juga kita menjadi pasarnya BAM Kargo gitu. Jadi salah satu solusi untuk wilayah Kalimantan mereka kirim lewat BAM Kargo untuk hub to hub-nya. Di daerah Jawa kami BAM Kargo yang kirim ke mereka untuk hub to hub-nya gitu. Jadi saling bersinergi itu akan betul-betul sangat efisien yang kami jalankan saat ini gitu Mbak untuk B2B. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Nah, Pak Nanang nih, kan bisnis kargo tuh kalau ngirim paket tuh kan sekaligus banyak-banyak gitu ya Pak ya? Banyak-banyak, terus gede-gede juga nih paketnya. Ya. Nah, gimana sih Pak cara BAM Kargo menjaga keselamatan dan keamanan kargo selama transportasi, Pak? Jadi memang kita yang pertama untuk keamanan barang dulu ya. Untuk keamanan barang itu biasanya kita ada SOP untuk produk-produk yang rawan pecah belah ya, rawan pecah, rawan rusak, elektronik dan sebagainya itu wajib packing kayu, Mbak. Jadi itu wajib dipacking kayu supaya apa? Supaya kan barang itu pasti kita konsul, kita tumpuk-tumpuk tuh ya, disusun di Betul. dalam truk, di dalam kontainer. Makanya itu harus dilakukan packing untuk jenis produk. Nah, kita dalam penyusunan di dalam truknya juga disusun mana yang paling berat itu yang di bawah, gitu ya, yang paling ringan di atas. Seperti itu dan kita juga menggunakan asuransi.
gitu ya, asuransi. Dan syarat juga untuk driver yang akan berangkat itu dipastikan kondisinya prima. Dan mobil yang yang diberangkatkan juga hasil pengecekan bahwa memang layak jalan gitu untuk perjalanan jauh gitu. Itu Mbak, itu menjaga keselamatan. Oke, jadi, di kontainernya kan disusun ya, Pak, ya, sesuai dengan, tingkat keberatan barang. Berarti itu sebelum masuk kontainer itu ditimbang dulu dong ya, Pak, satu-satu ya? Betul, betul. Jadi memang Oke, ada manifestnya di masing-masing resi itu kan ada keterangannya ini barang apa, betul. pecah belah atau yang menyengat dan sebagainya itu sudah ada aturan SOP-nya untuk dijalankan oleh tim operasional. Oke, jadi terkait, SOP pengiriman barangnya pun dari Bamkargo juga sudah tertata dengan rapi gitu ya, Pak, ya? Betul, Jadi betul, barang Mbak. dipastikan aman dan selamat gitu sampai ke tujuan ya, Pak, ya? Ya, betul, Mbak. Oke, semoga nih teman-teman Bijarian yang nyimak tuh semoga, paham gitu ya, kalau bisnis Bamkargo nih emang seaman itu gitu ya, Pak, ya. Ya, Udah harganya murah, terus pasti aman dan selamat, sampai tujuan, terus cepat juga gitu ya, Pak, ya. ya, betul, Mbak. Oke, kita lanjut lagi, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Pak Nanang bisa dijelaskan ya, Pak, ya, seperti apa nih potensi bisnis Bamkargo di wilayah Serang, Bekasi, dan Bandung ini, Pak? Nah, kenapa alasannya memilih, ketiga kota ini? Untuk perluasan cabang kan masih banyak gitu ya, Pak, kota-kota lain. Nah, Iya, kenapa di iya. sini dari Pak Nanang, milih ketiga cabang ini, Pak, untuk dijadikan lokasi untuk pembukaan cabang baru? Silahkan, Pak. Baik, kita mulai dari Bandung. Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat ya. Dan di sana Betul. memang industrinya juga ada gitu ya, mungkin di sekitarnya ya Cimahi dan eh, Bandung Kabupaten ya. Nah juga di sana pusatnya fashion mau nggak mau ya, di sana adalah pusat fashion sehingga dan juga industri yang lain juga banyak ya, elektronik dan sebagainya gitu, farmasi juga banyak di sana sehingga kami perlu hadir di sana Mbak untuk melengkapi. Ya, karena ini atas dasar selama ini kami untuk kiriman ke Bandung kita masih menggunakan vendor, ya kan. Untuk pikapan dari Bandung juga kita memanfaatkan vendor, tapi tidak menutup kemungkinan kalau pikapan ini kan bisa diintip ya, karena itu kan vendor kita tetap aja dia kompetitor kita gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi memang kalau di Asperindo itu tagline-nya adalah bersaing namun tetap bersanding gitu ya. Jadi kita bersaing tapi masih deket-deketan aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk Bekasi jelas industri ya, sektor industri ya di sana ada alat kesehatan macam-macam lah, ada juga apa namanya food gitu ya, cukup cukup banyak industri di Bekasi. Nah di samping memang industrinya banyak juga UKM-nya yang memang pengirimannya juga cukup bagus ya, barang-barangnya ke seluruh Indonesia. Kalau Serang juga kita bidiknya adalah sektor industri B2B di sana, banyak importir gudangnya di sana Mbak, daerah Balaraja dan sekitarnya gitu ya. Itu importir alat kesehatan banyak gudangnya adalah di daerah sana Tangerang, Balaraja sampai ke Serang gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Nanang. Jadi emang pemilihan lokasinya pun nggak asal-asalan ya, Pak? Memang udah ketahuan nih, ini targetnya kalau di Bandung nih fashion sama farmasi juga banyak gitu ya, Pak, dan di Hmm. Serang dan di Bekasi juga nih. Oke, kita lanjut lagi, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Kan sudah kesekian kalinya ya, Pak, Bamkargo itu membuka pendanaan melalui Bizzer. Nah, Ya, bagaimana performa bisnis Bamkargo yang telah dibuka melalui pendanaan Bizzer sebelumnya, Pak? Mungkin boleh dijelaskan sama Pak Nanang? Silakan, baik. Pak. Kita yang pertama adalah holding ya Mbak. Holding, alhamdulillah kalau holding kita sudah return-nya bisa di atas 24% per tahun ya untuk holding. Yang kedua adalah PT Hancap Jaya Kargo ya Pontianak. Nah Pontianak ini memang yang masih 18%-an lah gitu. Nah untuk yang ketiga adalah kita PT Buana Alam Maju itu yang Balikpapan, Samarinda dan Tarakan. Nah ini memang yang masih di bawah 18, tapi kita yakin dengan pertumbuhan kondisi akhir tahun ini ke sana bakal sama dengan menyusul holdingnya gitu ya. Kita berharap semuanya sama seperti holding bisa di 24% up. Nah, yang terakhir adalah di Surabaya dan Semarang, itu memang kita masih minus di triwulan 1, tapi sekarang sudah mulai dimasuk triwulan 2 cukup baik ya. Jadi sudah mulai terbentuk omsetnya gitu, dan customer-customernya sudah mulai banyak masuk. Insya Allah di triwulan kedua sudah bisa positif gitu. Jadi cukup baik perkembangannya gitu. Gitu Mbak. Oke, jadi
performa bisnis BAM Kargo yang di cabang yang tadi Pak Nanang sebutkan itu sudah cukup baik ya Pak. Kalau Iya, untuk Surabaya dan Semarang kan karena juga baru buka kan Pak kemarin betul, ya. betul Baru Mbak. pendanaan juga di Bijar. Jadi mungkin Iya, pelan-pelan aja ya Pak ya. iya, betul Mbak. Oke, kita mungkin ke pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Iya. Karena ini kita kelihatannya waktunya juga udah di ujung acara nih, tapi sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya pengen ngejelasin lagi buat teman-teman Bijarian nih. Mungkin ada beberapa yang belum download juga nih prospektus bisnisnya. Nah, untuk pendanaan BAM Kargo ini yang saat ini sedang listing di platform Bijar ya, yang ada di kota Serang, Bekasi, dan Bandung nih, cabang terbarunya. Total saham yang dibagikannya itu 70%, kemudian periode dividennya 3 bulan, kemudian rata-rata yield per tahunnya 18-30%, dan waktu balik modalnya 40-60%. Nah, untuk rata-rata yield per tahun dan waktu balik modal yang saya sebutkan sebelumnya, itu semuanya berdasarkan data historis ya teman-teman Bijarian. Jadi kalau pengen tahu nih gimana-gimananya nih tentang BAM Kargo itu seperti apa, terus bisnisnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa download yang lebih lengkapnya nih prospektus bisnisnya di www.bijar.id atau download aplikasinya di App Store dan Google Play Store. Jadi langsung aja cek di situ karena di situ lengkap semua ya. Ada biodata Pak Nanang juga seperti apa, kemudian juga bisnis BAM Kargo itu seperti apa, cabangnya di mana aja seperti apa. Nah, di situ ada semua nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan terakhir. Mengapa Bijarian harus ikut berinvestasi pada bisnis BAM Kargo yang saat ini listing di Bijar, Pak? Silahkan. Baik, tadi di awal sudah kita jelasin ya potensi pasar di ketiga kota itu, dan juga bisnis kargo itu memang menurut para pakar juga ini potensi banget karena nggak ada matinya lah ya, asal jangan mismanagement aja gitu ya. Jadi karena belum ada yang bisa menggantikan, karena memang barang yang dipindahin gitu ya. Gitu. Iya, Kalau betul, surat Pak. masih bisa lewat email, lewat WhatsApp gitu ya, lewat PDF gitu. Tapi kalau barang enggak, barangnya yang diangkut. Jadi memang untuk menghubungkan, apalagi Indonesia berpulau-pulau gitu ya. Nah, ini potensi logistik Indonesia cukup besar, dan memang belanja logistik Indonesia cukup gede gitu menurut pemerintah. Nah, ini potensi banget gitu ya. Dengan terbukti juga dari cabang-cabang yang sudah kami listing di Biser juga juga bagus gitu kan, dividen atau returnnya cukup bagus gitu. Harapannya Biserian semakin banyak nih di 3 cabang ini, ayo bergabung gitu. Karena semakin banyak menambah cabang, itu sebetulnya ekosistem BAM Kargo akan semakin kuat. Dan karena pendapatan masing-masing cabang itu kan dari hasil penjualan internal cabang itu sendiri. Betul. Keduanya adalah barang masuk yang mereka delivery, itu juga mereka dapat pendapatan gitu ya. Sambil juga mereka untuk warehouse-nya gitu ya, ada warehouse fee yang diterima. Jadi itu ada 3 pendapatan besar, yang sumber pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing cabang. Di samping itu juga ada ya biaya packing dan sebagainya, itu menjadi biaya pendapatan tambahan bagi 3 cabang ini gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang penjelasannya. Nah, jadi buat teman-teman Bijarian, tunggu apa lagi nih? Karena bisnis kargo tuh emang nggak ada matinya ya, Pak ya. Betul. Sekarang kita mau ngirimin sesuatu nih yang gede gitu ya, kursi. Misalkan nggak mungkin kita harus ke ke Kalimantan dulu ya, Pak, naik pesawat, naik kereta gitu kan nggak mungkin gitu ya, teman-teman. Jadi pasti ada ekspedisi yang buat ngirimnya, teman-teman. Nah, salah satunya ada BAM Kargo. Oke nih, sebelum saya tutup nih, saya mau bagi-bagi voucher buat teman-teman Bijarian yang sudah bergabung. Jadi sekarang nih di bulan Oktober ini ada promo bulan Oktober, yaitu namanya persen off nih teman-teman. Nah, off itu apa sih? Oktober Financial Freedom nih teman-teman, nama promonya. Vouchernya itu ada diskon biaya layanan hingga 50%, kemudian ada cashback biaya layanan hingga 30%, dan voucher minimal investasi senilai Rp1.000.000. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman, bisa berinvestasi mulai dari Rp1.000.000 udah punya bisnis BAM Kargo yang saat ini sedang listing di platform Bijar. Dan sudah dapat 3 cabang loh teman-teman, di Serang, Bekasi, dan di Bandung juga teman-teman. Nah, saat ini nih masih dibuka kesempatan bagi teman-teman Bijarian untuk bisa memiliki beberapa bisnis yang masih listing di platform Bijar. Salah satunya BAM Kargo. Untuk info selengkapnya, Bijarian bisa langsung buka websitenya di www.bijar.id.
dan download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Oke, terima kasih banyak Pak Nanang telah meluangkan waktunya nih bersama Bijer nih. Semoga nanti ini bisnisnya Pak Nanang bisa expand ya Pak ya ke berbagai kota-kota besar juga nih selain Amin. Bandung, Amin. Bekasi, dan Serang ya Pak. Biar Ya, saya juga kalau ngirim barang nggak susah-susah nih Pak. betul. Setuju, Mbak. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau kirim barang juga bisa lewat Bank Kargo nih teman-teman. Oke Pak, mungkin saya akhiri ya Pak ya. Ya, Terima kasih banyak juga nih buat teman-teman Bijarian yang telah bergabung. Kita nanti buka kalau Pak Nanang buka lagi nih pendanaan di Bijar, kita ketemu lagi ya Pak ya. boleh, siap, Mbak. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang. Selamat sore Pak. Selamat sore.